Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bersedia hadir untuk acara sore hari ini. Ini juga pertama kali kami di sini, dan mohon maaf kalau banyak salah, ada sikap kami yang salah. Tapi intinya kami bersyukur dan senang bisa ketemu bapak ibu sekalian di sini, juga dibantu dari Pak Ivan ya, dari Puskesmas, sudah pernah juga Puskesmas, kemudian dari desa dengan Pak Kasumnya, kemudian juga ada ibu-ibu kader yang insya Allah juga ada acara sendiri ya nanti hari ini. Jadi ada beberapa kegiatan, ada penyuluhan, kemudian ada juga pelatihan pembuatan kalau bahasa umumnya namanya hand sanitizer, biasanya buat bersih tangan dengan semprot, cuma dari daun sirih. Nanti itu bukan ini pelatihan untuk yang ibu-ibu bapak-bapaknya. Selain penyuluhan nanti ada saya sama ada dokter Vivin, ini dokter dari Rumah Sakit Islam Wisma di Kota Malang, spesialis THT. Kalian kalau mau konsultasi bisa. Kemudian ada juga pemeriksaan gratis nanti di sana dari teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kota Malang. Sebelum kita mulai untuk acara sore hari ini, mungkin dari Pak Iwan, dari Ibu Vivin nanti ada pengantar terlebih dahulu dari edukator dan pelajar untuk membuka juga bisa kita ini yang menjaga mulai acara sore hari ini. Jadi kayak yang pelatihan dari kami gabung dengan pelatihannya langsung nanti Vivin sama saya yang di sini nanti mungkin ada beberapa pertanyaan saya dibantu oleh mahasiswa langsung kepada jawab. Itu aja mungkin Pak Ivan seperti ini kami memulai ya. Panjenengan semua terkait COVID, terutama vaksinasi COVID. Nah, dari Bapak Ibu ini siapa yang sampun vaksin? Sampun vaksin COVID dereng? Sampun ping pinten Pak jenengan? Sampun ping 3. Nah, sae. Bapak? Darahnya tinggi, nah tingginya pinten? Tinggi pinten Pak? Wonten catatanipun. Pinten malih dereng suntik? Niki ingin suntik. Terus pinten malih?
biasanya sing di sulari pertama itu sing sepuh. Pertama itu ngoten. Soalnya yang sepuh itu kepegangan duwe takon berkurang. Ada pun ketemu diparingi vaksin. Boten usah wedi, insyaallah aman. Insyaallah halal, nggih. Sampun disampaikan kok. Menapa? Memang wonten beberapa penyakit ingkang sedang ditolong saderenge diparingi vaksin. Tapi boten divaksin. Contohnya napa? Sakit darah tinggi. Sakit kencing manis, gitu. Sakit jantung, sakit kanker. Itu memang harus ditolong. Prinsip sehat langsung disuntik boten nopo, tapi badan sangat tinggi. Ibu kudu diobati. Nah, mungkin nanti kalian asma, kalian kader, boten ditolong. Nah, sing penting sekolah ini, dhuwur. Pas disuntik wedi ngoten nah. Boten. Terus boten kantor sampai kata. Terus dari kata kudu obat teratur ngono boten. Nah, ya anu disukani obat. Kalau dia jenong, dia telas. Nah, itu badan tensi itu memang obat tensi itu dia untuk. Di lambung, di jantung, di apa kali apa lindung itu rasa murah. Oh, tapi kalau nanggung juga, boleh kasih. Oh, tapi kadang-kadang diturunkan dulu kan obat, makanya dari sampul stabil divaksin. Oke, vaksin Jadi mboten wedi yang kenging mundur vaksin. Ada ini pun lebih teko 120 niku lho liyane 200 boten tarik kayak konstansi. Unjuk obatnya itu teratur, obatnya telas ya unjuk malih. Kan nggih. Jadi bosan pernah diplom biasa ini obatnya niku. Boleh kan bacakan tuh boten, BPJS boten. Nanti baca BPJS dia kemauan obatnya boten tertumbar. Asal loh pakai BPJS, nggih langsung sak bulan nanti kontrol. Kalau nanti sak bulan, nonton
sama ya sama dengan ini. Jadi memang ini kan nanti ada penyediaan hasil pemeriksaan hasil juga. Kalau misal setelah vaksin tinggal daftar bawa KTP, bisa bawa. Kalau saya itu ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan sama adiknya, namanya Mbak Suri, di mahasiswa Teknik Farmasi Almisa. Nanti Bapak Ibu tinggal kalau ada iya angkat tangan saja. Jadi kalau ada yang bisa menjawab iya, angkat tangan saja. Tapi yang tidak angkat tangan, ya tidak. Coba dulu. Suaranya kedengaran ya? Suaranya terdengar. Kalau sakit ke puskesmas, minta tolong angkat tangan. Kalau ada keluhan, sakit, panas, ke puskesmas apa buatan? Oh, ke Pak Menteri ada kakek manis dari biasanya kalau sakit kemana Bu sebelumnya? Diobati sendiri langsung gitu. Unjuk. Minum obat sendiri langsung. Kalau misalkan pusing, sakit gigi, demam, itu biasanya langsung minum obat sendiri apa ke Pak Mantri dulu? Biasanya ibu-ibu di rumahnya nyimpen obat apa boten? Punya obat-obatan boten? Boten nyimpen obat? Punya. Oh, itu tahu nggak kapan paling ada keluarga?
Biasanya kalau nyimpan obat gimana itu? Nggak pernah tahu. Kalau beli satu spray apa satu bundel-bundel itu? Biasanya jangan itu pasti itu bahasa satu strap itu nomor satu biji ngotot. Iku langsung satu sedoyo ngoten satu ada ngoten. Itu masih tumbal-tumbal. Dua plan ngoten. Terus kalau 2 amplek itu nanti nyimpannya gimana? Jenengan nyala beten. Pokoknya disimpan kalau kebuka itu nggak sampai terbuka. Jadi kan obat kan dibungkus ya, ada bungkusnya abu-abu. Itu ya tetap di situ ya, nggak dibuka. Oke, kalau nggak dipakai nggak bisa dibuka. Jadi gini tak. Nggak pernah buang obat buatan. Jadi kayak obatnya itu ada sisa, belinya 2 amplek, yang terpakai cuma 3. Sisanya gimana tuh biasanya? Nggak ada, tidak dibuang. Bertahun-tahun disimpannya. Iki Bu, jadi biasanya kan ya, mbak saya ini kan umurnya juga sudah 74 sekarang, mbak saya. Itu biasanya kalau misalkan sakit perut gitu, langsung beli ke toko obat, cari antibiotik. Padahal kan sakit itu macam-macam ya, nggak harus langsung antibiotik. Makanya kalau misalkan ada keluhan, habis itu kerasa nggak enak badan, bisa langsung ke Pak Mantri, bisa langsung ke puskesmas, atau mungkin tanya ya puskesmas tuh ya untuk Pak Mantri. Pokoknya tanyakan ke tenaga kesehatan yang terdekat. Karena biasanya kita tuh pakai kebiasaan. Biasanya saya cocok pakai ini, tapi kita belum tahu beneran nggak ya harusnya itu memang benar buat obat itu. Jadi kalau memang agak pusing, ada keluhan sedikit Bu, daripada beli obat secara mandiri, daripada beli sendiri, langsung saja ke Pak Mantri atau ke tenaga kesehatan terdekat. Karena takutnya nanti kita salah, lah kayak salah makan kan bikin sakit perut ya Bu ya. Perutnya nggak kuat pedes, dikasih pedes sakit. Sama kayak obat juga gitu. Obat itu punya apa ya? Beda-beda. Antara mau sakit gigi sama demam, itu obatnya nggak sama. Sakit perut karena ini, sakit perut karena apa, ini kan beda. Nanti biar tenaga kesehatannya ya ngasih informasi, ngasih keputusan pakai obat yang mana. Terus kalau misalkan kayak ada di sini apa ibu darah tinggi, ada yang kena maksudnya ada yang minum obat darah tinggi boten diabetes normal semua. Oh boten nggak ada. Pernah cek boten Bu? Cek kok apa sih cek? Pemeriksaan gratis pernah. Cublos sampai di rumah. Kalau misalkan dari puskesmas, dari Pak Mantri, dari Bu Dokter dapat obat itu dihabiskan. Kalau memang dibilangin kan biasanya ini harus habis ya Bu, berarti itu memang harus dihabiskan. Terus kalau lupa, kalau kesupen, besok langsung diminum lagi, jangan sampai dibiarkan. Apalagi yang namanya antibiotik Bu. Antibiotik jangan beli sendiri. Biasanya memang antibiotik itu kayak amoxicillin ya Bu ya, contohnya yang paling umum di masyarakat itu amoxicillin. Toko obat itu biasanya sekarang jual. Tapi itu sebenarnya nggak bisa diminum kayak kita minum permen gitu, so itu nggak bisa. Itu ada aturannya. Nah makanya kalau ada keluhan, nggak enak badan sedikit, langsung saja ke tenaga kesehatan terdekat. Terus biasanya kan juga, oh katanya ini kalau misalkan obat ini takut obat ini
Kalau obat cuma satu itu nggak manjur, nah itu belum tentu. Setiap orang kan beda-beda keluhannya. Jadi ditanyakan saja ke Pak Mantrinya, biar jangan mutusin sendiri, biar nggak beli obat sendiri. Kemudian nyimpennya Bu, kalau nyimpen itu ya kayak tadi ya ibunya bilang, kalau misalkan nggak diminum, ya tetap dibungkusnya. Ya memang begitu saja Bu. Kalau misalkan beli, bungkusnya kebuka, jangan mau dikembalikan saja. Takutnya obatnya kenapa-napa. Kayak makanan itu kan kalau kebuka terus kan kita nggak tahu ya Bu, kena lalat, kena debu, kena bakteri. Obat juga gitu Bu. Jadi kita kalau beli nerimanya yang bungkusannya itu masih baik gitu. Kalau misalkan obatnya pil-pil atau kapsul yang merah-merah itu kayak dikembalikan saja. Jadi diminta yang masih bagus. Takutnya kenapa-napa sama obatnya. Kalau obatnya kenapa-napa, takutnya kitanya juga nanti kenapa-napa. Jadi ya bentuknya harusnya bulat ya, yang diterima harusnya bulat gitu. Terus tadi tanggal kadaluarsa itu apa ya? Kadaluarsa ya Bu ya. Jadi obat itu juga sama Bu. Kalau makanan dibiarkan beberapa hari itu kan busuk sendiri ya Bu, makanan itu. Soalnya kan alami. Nah kalau obat ini kan dibuat pabrik, sebenarnya sudah ada pengawetnya. Kita tapi harus lihat juga, jangan sampai kita minum yang tanggalnya itu sudah kelewat batasnya, takutnya berubah. Obat itu kalau obat itu kalau dosisnya tepat, penggunaannya tepat itu ngobatin. Tapi kalau dosisnya salah, penggunaannya salah itu jadi racun. Makanya harus berhati-hati sama penggunaan obat itu sendiri. Terus kalau misalkan nanti obatnya sudah nggak kepake, setelah kita tahu waktu kadaluarsanya kapan, yang kadaluarsa paling awal itu yang dibuang terlebih dahulu. Biasanya nanti obatnya dikeluarkan dulu dari tempatnya, dari kemasannya. Nanti kemasannya direndam air, baru nanti dikubur di dalam tanah. Jadi nanti dikhawatirkan nanti mencemari gitu Bu. Jadi memang ada di situ nanti ada caranya untuk memusnahkan obat. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas, di sini tulisannya kan apoteker. Kalau misalkan itu suami dikasih ya, beli sendiri di apotek. Tapi kalau di sini ada Pak Mantri, ada puskesmas, langsung ditanyakan saja dengan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan kita. Biar nanti sakitnya itu diatasi tanpa masalah kayak Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan sampai sakit minum obat, ternyata malah nambah masalah yang lain. Itu umum banget, soalnya nggak jauh-jauh. Mbah saya soalnya mesti begitu, batuk sedikit sudah minta untuk ciprofloxacin, dilihat dulu batuknya kenapa dulu, kan itu kita nggak bisa mutusin sendiri. Jadi dikonsultasikan dulu ke tenaga kesehatan terdekat. Ngoten nggih Bu. Monggo kalau ada yang mau di-sharingkan ke saya atau Bu Vivin. Tadi bisa ini ya Bu ya, bisa paham buatnya. Saya pakai bahasa Indonesia soalnya. Ampun ya Bu. Bahasa daerahnya jelek, saya ini orang Jawa sebenarnya. Tidak bisa bahasa Jawa tapi. Asli Malang sini semua ya Bu, berarti sudah lama di Donowaris ini. Oh di Donowaris. Borobragal, asli sini. Pernah jalan-jalan ke Banyuwangi mboten Bu? Nggih. Nyata. Kalau mau nyebrang Bali lewat Banyuwangi Bu. Banyuwangi. Iya, saya ini dari Banyuwangi Bu, bahasanya campur. Ada Madura, ada Oseng, ada Jawa. Jadi saya nggak bisa semuanya. Ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu, masa di sini nggak ada yang nyimpen obat? Kok nggak percaya ya? Biasanya itu soalnya bapak-bapak, ibu-ibu tuh di rumahnya di dompetnya ada sendiri obatnya sebendel gitu. Iya. Nggak mungkin soalnya. Coba saya di sini hasil tesnya pengen lihat. Kalau tensinya tinggi, ya bisa lagi ceknya lengkap ini. Nanti ada darah, ada DM, tes darah, habis itu ada kolesterol. Nanti lihat tinggi nggak mungkin nggak nyimpan obat, pasti ada. Ini saya telah disimpan. Iya, nyimpennya ada, pokoknya jangan sampai rusak di
bisa lagi ke penyelesaian. Kalau ini obatnya Kalau habis dikit berarti langsung ke penyelesaian. Ini mantri ke anu gitu ya, puskesmas itu saya ini kalau nggak dapat kalau mantri ya puskesmas iya, soalnya biar terkontrol itu mbak. Kalau ini sendiri, kan kalau di dekat rumah saya memang obatnya yang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali. oh jangan sampai obatnya habis sendiri. Iya. Sama mbak saya juga, pokoknya obatnya habis tuh pasti beli lagi, kontrol lagi. Gitu. Daripada kenapa-napanya agak banyak. Soalnya kemarin mbak saya ada ini sakit perut, nggak enak, minum antibiotik sendiri, minum obat sendiri, sampai nggak bisa bangun. Makan nggak bisa bangun, agak lama ternyata batu empedu, dibawalah ke rumah sakit KRSI gitu. Jadi pokoknya nggak enak badan dikit, langsung aja konsul ke tenaga kesehatan yang ada di sekitar. Mungkin kata mawon ya bapak ibu untuk ininya, habis ini bisa langsung ke kesehatan. Mau lihat habis ini, pokoknya kalau tinggi semua nggak mungkin nggak ada obat. Kalau di sini biasanya nggak obat, Jamu, ada yang beli jamu-jamuan buatan biasanya bu, suka jamu, masa kalau ngerebus sendiri suka ngerebus temulawak, ngerebus kunyit, kunyit, enggak, bikin sendiri tapi ya, buatan yang beli bukuan, kalau madu enggak, kalau yang bukuan atau di toko jamu, pil-pil itu di toko jamu pernah buatan, enggak. Kalau jamu yang apa namanya godokan itu tadi aja, insya Allah asal nggak terlalu berlebihan, insya Allah aman-aman saja kalau dikonsumsi. Kan kayak makan, gitu, kayak makan sayur setiap hari. Atur nuwun, Bapak Ibu mungkin bisa ini ya, pemeriksaan gratis sebelah, insya Allah sepulang dari sini juga ada kenang-kenangan dari kami sebagai rasa terima kasih dari Bapak Ibu sudah hadir ke sini. Nanti kapan-kapan kalau kami kesini lagi boleh deh kami. Boleh dong buatan. Terus minggu diberikan
Pak Ikhwan, terus kemudian Ibu Kadang juga, dan ada di sini mahasiswa yang dosen materi untuk kerja yang mengawal pemeriksaan. Kemudian sama seperti disampaikan juga ya, mudah-mudahan ini sebagai awal, nantinya akan berlanjut dan dimulai kan sudah jadi desa binaannya SK, kita sudah ada MOU. Kemudian kami sampaikan juga jadi kan datang dari Bapak Ibu ya yang sudah hadir, nantinya kami sudah kerjasama dengan Puskesmas Karangkoso, nantinya akan ditindaklanjuti begitu dari data yang sudah masuk ini, dan yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini mohon maaf sekali lagi kalau mungkin ada yang kurang berkenan ya selama kita di sini, itu mohon dimaafkan ya, nggak maksa. Jadi kami senang banget ya tempatnya, masya Allah di pegunungan masih segar,
darahnya masih segar. Dan kami juga tadi mengambil sampel Pak Iwan, juga mengambil sampel nantinya sampel air yang digunakan untuk irigasi warga akan kami lihat baik kalau kimia maupun biologinya ya. Kemudian nantinya itu juga jadi bahan kami untuk lanjut pengabdian masyarakat tentunya. Yang mungkin itu saja dari kami. Sangat berterima kasih dan sekali lagi mohon maaf bila kami ada yang ada sesuatu yang tidak baik dari dan juga mungkin ada tambahan ya dari yang dan mungkin nggak afdol kalau nggak foto bersama ya. Tahu harus semangat.